Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Yusuf. Di sini boleh dibaca. Yang pertama akan dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, melihat matahari, dan juga melihat bulan. Namun kesemuanya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. Namun ayahnya mengatakan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan kepada ke-10 abangnya yang tidak suka terhadapnya, yang khawatir nanti akan mencelakainya. Karena Nabi Yakub berfirasat bahwa Nabi Yusuf akan memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya Nabi Yusuf diajak pergi untuk bermain, namun dicelakai. Di sini 10 saudaranya meminta izin kepada Nabi Yakub agar membawa Nabi Yusuf untuk bermain. Di awal Nabi Yakub menolak, namun kemudian mereka berhasil membujuk sang ayah untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Alhasil Nabi Yusuf pun kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Kemudian 10 abangnya, 10 saudaranya pulang ke rumah dan menyampaikan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Dibuktikan dengan pakaian Nabi Yusuf yang mereka bawa yang berlumuran oleh darah palsu. Darah itu merupakan darah kambing. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar yang melintas di jalan itu. Namun saudagar pun menjual Nabi Yusuf ke pasar. Dan di pasar Nabi Yusuf dibeli oleh seorang penguasa di negeri itu. Kemudian, singkat cerita, Nabi Yusuf didatangi oleh pelayan seorang raja untuk ditanyai mengenai mimpi yang dialami oleh sang raja. Akhirnya Nabi Yusuf menjelaskan tentang mimpi tersebut. Kemudian sang raja pun setuju tentang apa yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh sang raja menjadi pejabat negara bagian urusan pangan atau makanan di istana raja. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian bertemu dengan 10 saudaranya di dalam istana. Ke-10 saudaranya pun kaget bahwa Nabi Yusuf menjadi pejabat negara di istana tersebut. Akhirnya mereka pun meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat ketika Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur. Namun apa yang terjadi? Nabi Yusuf memaafkan mereka, memaafkan ke-10 abang-abangnya. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan ke-10 abangnya agar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rahmat. Kisah yang kedua adalah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib adalah kaum yang sesat. Mengapa demikian?
Karena kaum Nabi Syuaib ini yang disebut dengan kaum Madian, mereka syirik, tidak menyembah Allah. Kemudian mereka memiliki perbuatan yang buruk, yaitu berbuat curang terhadap timbangan barang-barang yang dibeli oleh orang. Jadi ketika orang membeli barang kepada mereka, maka mereka itu, kaum Madian, mengurangi timbangan. Namun pembeli membayar dengan full. Maka Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib melarang mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Nabi Syuaib mengajak orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Namun kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakan mereka. Bahkan mereka mengejeknya dan mengancamnya untuk dianiaya. Akhirnya tibalah kebinasaan kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum yang benar-benar ingkar. Kaum Madian menolak kebenaran yang datang dari Allah melalui Nabi Syuaib. Padahal Nabi Syuaib sudah benar-benar bersabar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azabnya, yaitu dengan menurunkan petir yang sangat keras disertai gempa yang sangat kuat, sehingga mereka, kaum Madian, mati bergelimpangan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ustadz, itulah kisah singkat dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Adapun tugas adalah mengerjakan soal-soal pada link yang dibagikan di grup WA kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, dibaca baik-baik tulisan-tulisan yang ada dalam video ini. Semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.